Pasti bangunannya liar itu. Lagi ada normalisasi sungai pasti kita bongkar sungai itu. Operasi berlangsung itu. Bukan saya, polisi bukan bawa saya. Adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies kerasukan Ahok, mulai gusur dan relokasi warga ke rusun. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggusur puluhan kepala keluarga yang bermukim di Jalan Mutiara, RT 7 RW 4 Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Mereka bakal digusur lantaran dinilai menyerobot tanah milik Pemda DKI. Wacana penggusuran ini menjadi berbanding terbalik dengan janji-janji kampanye Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 lalu. Salah satu diantaranya adalah menghilangkan budaya menggusur pemukiman warga seperti yang dilakukan pendahulunya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pengelola Aset Daerah atau BPAD DKI, Reza Pahlevi mengatakan, puluhan KK yang terdampak penggusuran bakal direlokasi ke rumah susun. Cara ini lazim dipakai oleh Ahok semasa berkuasa di DKI. Reza juga mengungkapkan bahwa mereka yang menghuni di sana menyewa semua, kurang lebih ada 40 KK. Reza menegaskan warga yang mendiami lokasi ini digusur setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenangi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Plang sebagai penanda aset milik Pemprov DKI kini sudah dipasang di tanah seluas 4.695 meter persegi tersebut. Hal ini dilakukan sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 27/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19/2016 tentang pengelolaan aset daerah. Reza juga menjelaskan, sebelum pihaknya melakukan pengamanan aset berupa pemasangan plang, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi termasuk dengan pihak yang menempati area tersebut. Sehingga pemasangan plang aset juga sudah diketahui yang menduduki area tersebut. Sejauh ini, lanjut Reza, warga yang hendak digusur itu tak keberatan dipindahkan ke rumah susun. Kata dia mereka sadar kalau lahan yang ditempati bukan milik mereka. Dan pada hari ini juga dilakukan pengembalian batas atau sertifikasi hak pakai atas nama Pemprov DKI. Reza tidak menjelaskan mengenai waktu dimulainya penggusuran permukiman warga tersebut. Intinya, saat ini pihaknya sedang mensosialisasikan hal tersebut. Mungkin setelah kebongkar busuknya Anies karena sering nyebul tentang anggaran, atau juga tata kelola keuangan, juga proyek-proyek yang dijanjikan saat kampanye juga belum terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, yang membuat Anies mengubah manuvernya ingin seperti Ahok, yang tegas dalam segala hal. Memang sejak awal, Ahok banyak sekali mengendus program yang dinilainya terlalu muluk atau terlalu sulit diwujudkan. Ahok yang logis tentu saja akan mempertanyakan program-program tidak jelas, sedangkan Anies kebalikannya, menggunakan program bombastis untuk menggait simpati masyarakat. Dulu pernah Ahok diminta oleh warga untuk tidak menggusur tempatnya jika terpilih nanti, dan kebetulan tempat tersebut dekat dengan pinggir kali dan termasuk yang harus direlokasi. Ahok secara jujur mengatakan bahwa tempat tersebut memang harus direlokasi. Ahok secara terang-terangan mengatakan tidak akan berbohong dan memberi janji manis di awal. Meski pahit, dia akan mengatakan sejujurnya tanpa menutupi apapun. Dalam beberapa kesempatan, Ahok juga pernah mengatakan lebih taat kepada konstitusi daripada konstituen. Meskipun pada akhirnya harus berseberangan dengan kehendak warga, dia tetap menjalankannya apapun yang terjadi. Semua itu bisa terlihat dari normalisasi sungai di mana banyak warga yang direlokasi, banyak perlawanan, keributan, dan juga provokasi. Tapi Ahok jalan terus. Jarang ada pejabat publik seperti itu, berlaku jujur tapi pahit yang membuatnya dijauhi masyarakat, lebih banyak orang yang memberi janji manis, dan berlaku layaknya calon pahlawan bagi mereka. Berjuang demi rakyat, jungkir balik demi membela kepentingan rakyat, gak sekalian salto aja. Bedanya Anies memberikan janji manis yang terlalu manis hingga bikin masyarakat doyan dan ketagihan. Kebijakan Ahok tidak populer, banyak yang takut sehingga Ahok tidak terpilih kembali, dan kebetulan tersangkut kasus pula. Tapi kini semakin bertambahnya waktu, semakin kita sadar siapa Anies sebenarnya. Dia seorang spesialisasi penebar janji fantastis dan bombastis. Selain itu, dia pintar mengolah kata sehingga enak didengar oleh telinga orang awam yang mudah diperdaya. Dan mungkin sekarang Anies sadar bahwa ia sudah tidak bisa dipercaya oleh masyarakat.
Salah satunya ketidakpuasan masyarakat terkait revitalisasi mangkraknya Pasar Senin yang membuat masyarakat turun untuk demo menagih janji Anies. Dan mungkin ini yang membuat Anies ingin meniru gaya kerja Ahok. Ahok dulu dimusuhi banyak orang, tidak disukai banyak warga karena dianggap suka menggusur. Dan tampaknya masyarakat belum bisa menerima kehadiran pemimpin yang apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Mereka lebih memilih janji dan ilusi palsu. Meski sadar bakal dikecewakan di kemudian hari, dan kenyataannya terbukti kan? Bagaimana menurut Anda? Interpelasi ini diperjuangkan, jangan langsung ditutup atau ditunda lagi, Ketua. Karena ini adalah hak bertanya kami sebagai wakil rakyat, sebagai perwakilan rakyat, Ketua, atas program-program dari Pemprov yang sudah ada temuan BPK-nya dan juga pemborosan. Juga ini ada tentang balapan Formula E. Balapan nggak bikin kenyang, Ketua. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. PDIP protes menohok sampai gebrak meja terkait interpelasi Formula E. Balapan gak bikin kenyang, malah dipeperin bau amis korupsi sama Anies Baswedan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tina Tun yang kini merupakan anggota DPRD DKI Jakarta juga turut meluapkan protes kerasnya terhadap Anies Baswedan. Di rapat paripurna beberapa waktu lalu, mantan artis cilik itu protes menohok keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai adanya balapan Formula E. Tidak main-main pada kesempatan itu, Tina Tun bahkan sampai menggebrak meja saat membahas keputusan sang gubernur soal kompetisi balap berskala internasional. Menurut Tina, ajang tersebut tidak membuat rakyat makmur di tengah pandemi yang menganga seperti ini. Tentang balapan Formula E, balapan gak bikin kenyang, Ketua, ujar Tina Tun dalam video yang diunggahnya di media sosial Instagram. Dikutip dari terkini.id, dari mata-mata pada Kamis 30 September 2021. Secara terbuka Tina Tun mengatakan masih banyak kepentingan lain yang bisa diurus oleh pemerintah Jakarta ketimbang mengadakan Formula E, apalagi biayanya yang tidak main-main mencapai ratusan miliar rupiah. Tina Tun menilai bahwa balapan Formula E hanya membuang uang rakyat, padahal saat ini masyarakat tengah menghadapi kesulitan lantaran adanya pandemi virus corona. Ketimbang melanjutkan acara tersebut, menurutnya ada baiknya jikalau anggaran itu dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya Tina Tun dari fraksi PDIP saja yang menyoroti interpelasi Formula E, namun Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research, Dedek Prayudi juga turut menyoroti hak interpelasi Formula E yang diskors akibat jumlah anggota DPRD DKI Jakarta tidak memenuhi kuota. Dedek merasa heran kepada 7 fraksi yang menolak interpelasi digulirkan dalam rapat paripurna. Jamuan makan malam tertutup, mereka mau, sementara interpelasi yang terbuka tidak mau, ucap Dedek kepada Genpi.co pada Selasa 28 September. Uki sapaan akrabnya menjelaskan, gelaran Formula E harus mendapat perhatian lantaran diduga kental dengan dugaan korupsi. Jika dugaan tersebut salah, kata dia, 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta seharusnya berani tampil mendukung interpelasi. Kalau bukan maling, mengapa harus takut buka-bukaan? Tegasnya. Sementara itu, Uki merasa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di balik boikot dari 7 fraksi di DPRD. Sebab menurutnya hal itu terlihat usai Anies Baswedan mengadakan jamuan makan malam usai diajukan hak interpelasi. 7 fraksi ini mau saja dipeperin bau amis atau korupsi sama Pak Anies, tambahnya. Sebagaimana diketahui, fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi tentang Formula E. Seharusnya pembahasan tersebut bisa digulirkan di rapat paripurna pada Selasa 28 September 2021. Akan tetapi hal tersebut batal terjadi lantaran 7 fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya enggan untuk membahas interpelasi. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau menanggapi rapat paripurna interpelasi Formula E di DPRD DKI hari ini. Menurut Anies, pengajuan hak interpelasi itu adalah proses internal di DPRD. Tidak ada tanggapan. Kita lihat saja nanti, kata Anies Baswedan di Ancol pada Selasa 28 September 2021. Memang secara logika, seandainya pun pada akhirnya rugi, Anies tidak sendirian. Ada 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang bersamanya. Tentunya mereka akan berusaha bersama-sama mempertahankan diri dan juga kepentingan masing-masing agar selamat walau apapun yang terjadi nanti. Ketujuh fraksi tersebut, yang artinya ada 7 partai yang bersamanya, sejatinya telah berhasil diikat oleh Anies Baswedan.
Kasus Formula E ini menjadi semacam jebakan Batman bagi partai-partai tersebut. Setelah Anies berhasil memegangnya, mereka itu sewaktu-waktu dapat dipergunakan demi kepentingan dan tujuan Anies selanjutnya. Kemudian, ketika Formula E pada akhirnya dapat dilangsungkan selama seperti yang direncanakan di awal, tentunya akan menjadi sebuah investasi bagus bagi Anies Baswedan. Jasa dan prestasi tingkat dunia akan menjadi nilai yang menjadi daya jual dan juga warisan. Walaupun dia sudah tidak lagi menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta lagi. Berhasil terselenggaranya ajang Formula E itu tentu akan dibarengi dengan pujian dan glorifikasi pada sosok Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan sangat paham itu. Begitupun partai-partai yang berada di barisannya. Begitu juga segenap para pendukungnya. Akhirnya dari sini cukup terlihat bagaimana cerdiknya Anies dengan program Formula E itu. Hanya dari satu ajang saja ternyata Anies berpotensi mendapat berbagai benefit di kemudian hari. Begitulah kura-kura.